Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning friends, how are you? I hope all of you are in a great condition and in a healthy condition too. Oke, hari ini yang kemarin seperti Ustazah jadwalkan, kita akan ada daily test ya, atau ulangan harian, penilaian harian. Nah, before that, sebelum itu Ustazah pengen kita review dulu, dan ada tambahan materi yang Ustazah kemarin masih kelupaan ya. Jadi ada satu materi yang ternyata masih belum tersampaikan. Nah, insya Allah lebih mudah ini nanti. Jadi sebelum kalian mulai untuk mengerjakan PH, kalian review dulu sambil menambah materi sedikit. Nah, insya Allah soalnya sangat mudah dan jumlahnya hanya sedikit. Nah, insya Allah it will be very easy for you. Okay? Before that, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And then let's start our topic. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang untuk yang materi ulangan ya, yang penilaian harian ya. Jadi ada dimulai dari ability, kemudian dilanjutkan dengan permission, obligation, prohibition. Nah, sekarang kita fokusnya ada 3, yaitu obligation, prohibition, and suggestion. Apa itu? Obligation dan prohibition kemarin sudah, masih ingat ya? Obligation itu suatu kewajiban, prohibition itu suatu larangan. Nah, suggestion ini adalah saran. Nah, jadi perbedaannya apa sih? Nah, untuk perbedaannya, pertama kita akan ke prohibition and obligation dulu ya. Jadi obligation itu kewajiban, jadi harus dilakukan. Kalau prohibition itu larangan, ya, jadi harus tidak atau jangan. Nah, yang pertama, when we want to express permission, responsibilities, obligation, or prohibition, we use modal verbs. Nah, kita menggunakan modal. Modalnya adalah kita ambil 2, yaitu must and have to untuk yang obligation dan prohibition. Nah, jadi must dan have to itu juga ada perbedaannya. Perhatikan ya. Have to and must are used to express obligation. Don't have to is used to express that something is not required. And mustn't is used to express prohibition. Nah, jadi perbedaannya di sini. Kalau obligation itu bisa diungkapkan dengan must dan have to. Artinya sama-sama harus. Wajib seperti itu ya. But in prohibition kita hanya menggunakan mustn't. Karena don't have to artinya itu sesuatu yang tidak harus dilakukan. Jadi tidak wajib dilakukan. Nah, sedangkan kalau mustn't itu harus tidak, jadi jangan sampai dilakukan. Paham ya bedanya ya? Nah, don't have to itu tidak harus dilakukan, tapi kalau mustn't itu harus tidak. Nah, maka dari itu nanti ketika prohibition kita menggunakannya adalah mustn't. Kemudian, nah ini ada perbedaan antara must dan have to. Perhatikan di sini ya. Jadi, must dan have to itu juga ada perbedaan penggunaannya. Yang pertama, must important to do an action. Contohnya, she must tidy up her room every day. Jadi, must itu adalah suatu yang action yang sangat penting. Kemudian, give people orders. Jadi, memberi perintah ke orang lain. You must be home by 11. Kemudian, yang paling penting di sini adalah the obligation comes from the speaker. Nah, jadi dari pembicaranya sendiri, dari yang ngomong sendiri, kita menggunakan must. Contohnya di sini adalah I must go to the doctor. I don't feel well. Nah, saya sendiri yang merasa tidak enak, jadi saya harus pergi ke dokter. I must have my homework ready tonight. Sebenarnya kan kalau misalkan tidak malam ini, tapi tetap dikerjakan ya, harus dikerjakan ya, itu nggak apa-apa. Nah, tapi karena yang mengharuskan saya sendiri, pembicaranya sendiri, maka menggunakan must. I must. Nah, bedanya kalau have to ini the obligation comes from someone else, not the speaker. Jadi bukan berasal dari pembicaranya. Contohnya, at work I have to wear a uniform. An action that is necessary because of rules. Nah, lebih tepatnya, lebih mudahnya bisa dikatakan
Kalau have to ini ketika ada peraturan maka harus dilakukan. Nah, paham ya? Jadi ketika ada peraturan maka harus dilakukan, kita menggunakannya have to. Kalau subjeknya singular, kita menggunakan has to. Nah, contohnya kalau di sini we have to be at the airport 3 hours before the flight leaves. My father has to pay the rent every month. Nah, jadi di sini perbedaannya, kalau have to itu digunakan ketika ada kewajiban dari peraturan. Kalau must itu datangnya dari diri sendiri. Nah, bedanya itu. I must have my work ready tonight. Aku harus mempersiapkan PR saya malam ini juga. Nah, jadi itu lebih ke diri sendiri kalau must. Tapi kalau have to, at work I have to wear a uniform. Ini adalah peraturan. Kalau di kantor harus pakai seragam. Paham ya? Jadi bedanya must dan have to. Must itu diri sendiri, sedangkan have to itu berasal dari peraturan. Nah, kemudian perbedaan antara mustn't and don't have to. Nah, walaupun tadi di obligation kita bisa menggunakan must atau have to, tapi di prohibition kita hanya menggunakan satu saja, yaitu mustn't. Perhatikan perbedaannya. Mustn't, something is against the rules or against the law. It is prohibited. Nah, jadi dilarang, benar-benar dilarang. You mustn't smoke at school. You mustn't use your phone on a plane. Nah, ini adalah sebuah larangan. Jelas-jelas dilarang ya, tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian perbedaannya dengan don't have to. Don't have to ini adalah there is no obligation, tidak ada kewajiban, tapi tidak juga dilarang. Nah, jadi tidak harus ya, maksudnya itu perbedaannya. My brother doesn't have to wear uniform at his school. Nah, jadi boleh pakai baju bebas. Intinya gitu ya, boleh gitu ya. Tidak harus menggunakan seragam. Maksudnya itu. Kemudian we don't have to get up early on weekends. Nah, jadi ketika di weekend atau akhir pekan, kita tidak harus bangun awal. Nah, kecuali ini ya, biasanya kalau kita sholat subuh terus ada mager-magernya, nah itu maksudnya di situ. Jadi don't have itu artinya tidak harus, tidak wajib. Nah, sedangkan kalau larangan itu harus tidak atau jangan dilakukan. Maka dari itu ketika prohibition kita menggunakannya mustn't, bukan don't have to. Nah, paham ya sampai sini? Oke, next. Jadi conclusionnya di sini sekali lagi Ustazah tekankan. Number 1, to express obligation we can use must and have to. Perbedaannya, must is used when the obligation is from the speaker. Jadi dari pembicara sendiri. Must itu dari pembicara sendiri. I must go to school early today. Nah, misalkan. Kemudian have to is used when the obligation comes from rules. Nah, jadi obligationnya berasal dari peraturan. Itu adalah have to. Kita menggunakan have to. I have to go to school. I have to wear a uniform to go to school. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian number 2, to express prohibition, we can use only mustn't. Because don't have to is used to express unnecessary. Jadi, prohibition kita menggunakan mustn't. Hanya mustn't. Karena don't have to itu untuk mengekspresikan ketidakperluan atau ketidakpentingan, tidak wajib. Jadi kita menggunakan mustn't di dalam prohibition. Nah, kemudian lagi suggestion. Nah, ini yang baru. To express a suggestion, should or shouldn't is used. Express suggestion in the present as follows. Nah, jadi you should call the police. Nah, should ini artinya adalah seharusnya, yaitu saran ya. She should take an aspirin karena dia pusing, jadi seharusnya dia minum aspirin. She should go to the dentist as soon as possible. Mungkin giginya terasa sakit ya, jadi seharusnya dia pergi ke dentist. Jadi bukan wajib ya, tapi seharusnya. Karena kalau sakit kadang masih bisa ditahan seperti itu. Nah, jadi perbedaannya itu kalau obligation itu kita menggunakan must, tapi kalau suggestion kita menggunakan saran ya, menggunakan should. Nah, jadi summary-nya untuk yang nanti kita penilaian harian untuk ability,
Kita bisa menyatakan dengan I can dance, both traditional and modern. I can't run as fast as my childhood. I can. Kemudian, we can ride a bike and read a novel here. Nah, ini untuk yang permission kemarin. Kemudian obligation kita menggunakan must. You must study hard every day. Nah, ini adalah peraturan dari diri sendiri. Nah, kemudian, my father has to pay the tax every year. Nah, ini adalah peraturan dari pemerintah, harus membayar pajak. Nah, seperti itu. Kemudian prohibition. Prohibition ini larangan. Contohnya, you mustn't play in the middle of the road. Nggak boleh main di tengah jalan raya. I mustn't be late to the office. Nah, jadi tidak boleh terlambat ke kantor. Kemudian suggestion, saran. You should see a doctor. Kamu seharusnya pergi ke dokter. Kamu kan nggak enak badan. Kayak gitu. And it's 9 a.m. She should be here soon. Seharusnya sih kalau jam segini dia sudah ada di sini. Nah, jadi kemungkinan dan saran itu bisa ya. Suggestion menggunakan should. Paham ya perbedaannya di sini? Jadi ability, disability, permission itu kita menggunakan can. Kemudian obligation kita menggunakan must dan have to atau has to. Kemudian prohibition kita menggunakan mustn't, only mustn't ya. Kemudian suggestion menggunakan should. Oke ya, yang penting itu saja poinnya. Thank you very much for your attention and then please finish your daily test. Good luck. Manjada wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.